Halo, kita jumpa lagi. Saat ini saya akan memberikan bahasan tentang uh, pengelolaan ruang horizontal dan vertikal. Jadi seperti kita ketahui bahwa umumnya kalau kita merancang itu kan biasanya pada umumnya ya kebanyakan diawali dengan denah itu. Nah, denah ini sebenarnya adalah representasi pengelolaan atau penataan ruang secara horizontal. Nah, di video kali ini saya tidak hanya membahas tentang yang horizontal, tapi juga vertikal, karena kemungkinan memang ada dua tersebut untuk pengelolaan ruangnya ya. Untuk bangunan-bangunan yang lebih dari satu lantai, pasti ada pengelolaan ruang secara vertikal. Nah, pengelolaan ruang ini sebenarnya perlu diperhatikan bahwa sumber utama dari informasi pengelolaan ruang itu sebenarnya berasal dari klien kita ya, klien kita atau TOR yang kita terima sebelum mengerjakan sebuah proses perancangan atau perencanaan dari sebuah bangunan atau gedung. Nah, dari hal tersebut maka kita akan berangkat untuk membuat sebuah rancangan bangunan gedung tersebut. Nah, bangunan gedung tentunya pada masing-masing tipe atau objek yang sudah kita rencanakan dari awal itu mempunyai requirement atau persyaratan masing-masing ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa itu sangat tergantung pada term of reference-nya dari awal, kemudian atau juga klien kita kalau kita langsung berhubungan dengan klien. Nah, penting saya tegaskan bahwa pengelolaan ruang ini bisa menjadi masalah rumit ketika efeknya berada pada jangka waktu tertentu ya. Efeknya mungkin biasa pada maintenance pada ruang atau ketidakcocokan kebutuhannya ya akibat adanya perkembangan hunian, dan juga mungkin karena ada kebutuhan yang selera terhadap selera itu bisa berubah dengan seiring waktu. Nah, tentu ini termasuk sangat dipengaruhi oleh, saya sebutkan tadi adalah user pengguna, jadi klien kita. Jadi perlu kita dapat datanya ketika penggunaan itu dilakukan secara reguler dan penggunaan pada waktu extended pada waktu pengembangan rancangan, kira-kira penggunaan setelah 10 tahun itu bisa digunakan apa enggak, atau setelah 5 tahun karena bertambahnya keluarga atau dan lain-lainnya, itu harus direncanakan dari awal. Nah, tapi saya tidak akan bahas tentang masalah pemrogramannya, tapi pada sifat ruangnya ya, pengelolaan sifat ruangnya, bahwa ruang itu bisa disusun seperti apa kalau posisi horizontal itu ya. Pada umumnya ini sebenarnya pengetahuan ini adalah meringkas apa yang terjadi ketika saya merancang ataupun para arsitek itu bisa waktu membuat organisasi ruang pada waktu skematik desain. Nah, ketika kita membuat ruang itu sebenarnya kita menggabungkan atau mengorganisasi ruang-ruang tersebut berdasarkan luasan ini dengan sebuah kontrol, sebuah prasyarat pengelolaan yang didasarkan pada kebutuhan dari klien. Nah, saya contohkan
hubungan ruang secara horizontal itu seperti apa kira-kira. Nah, kalau saya istilahkan ada dua ruang yang berbeda ya, A dan B ini. Nah, A dan B ini bisa berhubungan dengan karakteristik yang berdampingan seperti itu ya, berdampingan. Jadi hanya dipisahkan oleh pembatas ya, dipisahkan oleh pembatas biasanya berupa dinding atau elemen-elemen pemisah yang sekelas atau selevel dinding ya, pembatas ruang ya. Pembatas ruang itu bisa dinding, bisa masif, bisa kaca, bisa atau elemen-elemen arsitektural yang membatasi ruang tersebut ya. Tergantung nanti kebutuhan antara hubungan antara ruang A dan B itu sangat erat apa enggak. Kalau tidak berarti dinding masif gitu ya. Nah, hubungannya bisa berdampingan seperti ini ya, berdampingan seperti itu. Jadi dia tanpa ada bagian yang menjembataninya kecuali dinding. Nah, yang kedua bisa jadi antara ruang A dan ruang B seperti yang Anda lihat itu di gambar ini, di diagram ini, bahwa ruang A dan ruang B itu dipisahkan oleh ruang C ya, ruang C. Jadi C itu adalah ruang. Jadi sifatnya A dan B yang fungsional itu dipisahkan oleh ruang C. Nah, ruang C apakah fungsional apa enggak? Ya tergantung ya. Yang penting bahwa karakteristiknya ada pemisahan ruang yang dikarenakan dihubungkan oleh ruang lain. Ya, bisa jadi ruang C itu adalah fungsional, bisa jadi ruang C itu adalah tidak terlalu fungsional ya. Meskipun pada prinsipnya yang saya maksud fungsional ini adalah ruang inti ya, fungsi secara inti. Tapi yang C ini bisa jadi tidak berfungsi secara inti ya. Seperti lobi atau selasar atau ruang foyer dan lain-lainnya ya. Ya fungsinya hanya untuk transit ya, tidak untuk berhuni ya. Tapi kalau yang A, B itu seperti ruang-ruang pokok yang sifatnya dipakai untuk hunian, ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu, atau ruang dapur dan lain-lainnya ya, atau ruang kantor, ruang kerja. Nah, seperti itu. Jadi di antara ruang fungsional ini bisa jadi ada ruang perantara yang menjembatani antara dua ruang ini. Nah, umumnya sebenarnya desain-desain yang menonjolkan seni ruang itu pasti nanti banyak muncul ruang-ruang C seperti ini ya. Jadi tidak terlalu fungsional. Jadi kalau AB itu terlalu fungsional, jadi kalau yang jenis kedua yang di bawah ini cenderung lebih membuat suasana, membuat ruang itu menjadi sebuah konsep artistik ya, konsep artistik. Jadi mungkin saja ruang-ruang itu ada yang tidak terlalu fungsional secara aktivitas, tapi fungsional secara estetika ya. Dan itu diperlukan ya, itu diperlukan kalau kita mau membuat sebuah hubungan ruang. Jadi istilahnya kalau kita mau membuat ruang itu tidak secara matematis sekali ya, tidak secara matematis sekali, tapi bergradasi. Jadi hubungan itu bergradasi. Ini yang horizontal ya, horizontal. Bagaimana kalau vertikal? Ya vertikal juga sama. Vertikal ini cuman prinsipnya berbeda karena dia posisinya vertikal, jadi cara menghubungkan dua ruangnya ini berbeda. Antara ruang A dan ruang B bisa langsung seperti itu
Jadi lantai 1 dan lantai 2 ini, ruang ini identik dengan lantai 1 dan lantai 2 ya kalau menurut saya, karena level ruang vertikal itu dihubungkan secara lantai ya, berdasarkan lantai. Nah, lantai 1 dan lantai 2 itu bisa langsung antar ruang, umpamanya ruang A dan ruang B itu bisa langsung berhubungan gini dengan langsung tangga dan lain-lainnya. Tapi bisa jadi yang seperti yang di kedua, yang bagian bawah ini, bahwa ruang A dan B itu dihubungkan dengan sebuah ruang perantara, jadi posisinya di tengah-tengah. Jadi biasanya desain-desain yang menerapkan konsep ini biasanya yang menggunakan split level gitu ya. Jadi berjenjang, ruang berjenjang. Jadi ruang berjenjang itu yang memunculkan ruang di antara ruang lantai 1 dan lantai 2 biasanya seperti itu. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Ini membuat ruang itu cukup jadi lebih dinamis ya. Tidak hanya seperti ular tangga itu. Jadi kalau ruang A langsung ke ruang B, tidak. Tapi bisa secara artistik mereka bisa muncul lebih bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau vertikal kita ruangnya bisa bermain di situ. Dan Anda kalau mau merancang dengan hubungan vertikal ini memang perlu ada hubungan-hubungan yang antara ruang atas dan ruang bawah ya, ruang lantai A dan lantai B, supaya ada kontak secara visual, itu bisa ruang itu hubungan maknanya antara lantai 1 yang atas dan bawah itu bisa tercapai, karena tanpa ada hubungan ini visual ini secara psikologis memang itu akan menghilangkan rasa bahwa desain ini menjadi sebuah kesatuan ya, totalitas kesatuan atau dalam satu komunitas ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti terasa sekali kalau Anda berada di gedung-gedung bertingkat itu yang tidak ada ininya ya, tidak ada hubungan ruang atas dan ruang bawahnya. Itu mereka memang difungsikan untuk membuat privasi tersendiri ya. Berbeda dengan beberapa ruang yang dihubungkan antara ruang dalam dan antara ruang bawah dan ruang luar dengan void, itu nanti bisa lebih bagus dan lebih nyaman, apalagi dikonsepkan, diaplikasikan dengan pola split level seperti yang bawah ini. Jadi hubungan antar dua ruang ya, secara horizontal dan secara vertikal itu memang banyak variannya nanti. Jadi yang saya sebutkan ini adalah diantara dua fungsi saja, karena prinsipnya organnya sebenarnya itu antara dua fungsi ini berhubungannya bagaimana. Nah, nanti ketika Anda mencampurkan banyak ruang dalam satu ini, ya harus diteliti satu persatu. Kalau memang ingin membuat sebuah hubungan yang artistik dari ruang vertikal maupun ruang horizontal. Nah, kira-kira ya kalau yang saya berikan ini saya contohkan bangunan antar ruang yang dibangun oleh Frank Lloyd Wright, yaitu Falling Water. Saya kira ini idenya cukup menarik dari Frank Lloyd ini, karena kita bisa belajar banyak tentang cara menghubungkan ruang itu sehingga menjadi sesuatu yang
bisa dinikmati secara nyaman ya. Keterhubungan antara ruang satu dan ruang lainnya itu tidak hilang sama sekali. Jadi di sana karena memang keuntungannya memang daerahnya kontur, jadi di tebing ya, di pinggir sungai. Nah, jadinya itu memang itu menjadi sebuah requirement tersendiri bagi Frank Lloyd untuk membangun gedung ini atau bangunan ini. Nah, kita bisa lihat ruang-ruang ini banyak lubang dan banyak perhubungan antara satu dengan lainnya, meskipun arahnya mereka ruangan itu aksesnya atau preferensi view-nya itu bisa berbeda sama sekali ya. Cuman kalau kita lihat perhubungan pelubangan ini ya, opening yang terjadi di sini ini sebenarnya menunjukkan bahwa hubungan yang diinginkan pada bangunan ini cukup tumbuh ya, cukup tumbuh antara ruang luar dan ruang dalam, antara ruang dalam dan ruang dalamnya ini sendiri semua ditata sedemikian rupa supaya nyaman untuk dihuni atau dinikmati. Nah, kalau kita lihat di secara vertikal pun dia juga membuat seni ruang secara vertikal dengan melakukan banyak split level di sana yang itu memang sebenarnya tuntutan yang diinginkan ya, tuntutan yang disengaja bagi dia dengan mencari lahan seperti ini ya, yang berkontur seperti ini, dan akhirnya dia bisa bermain split ya, meskipun ini lantainya sebenarnya juga tidak banyak, tapi karena split itu ya kan seperti bersusun-susun akhirnya ya, seperti bersusun-susun. Kalau kita lihat dari samping seperti itu ya, kita lihat ini bagian dari bangunan ini yang bersusun-susun ini, meskipun ini sebenarnya lantainya juga kalau diukur dengan bangunan bertingkat ya, itu memang sebenarnya lantainya tidak sebanyak itu ya, tapi ini kelihatan seperti bertumpuk-tumpuk karena dia banyak bermain dengan itu tadi, hubungan ruang secara vertikal itu dimainkan supaya membuat ruangan itu bisa indah, bisa split ya. Ini ada tampaknya dari selatan ya, tampaknya dari utara, dan beberapa hubungan potongan ruang ya. Nah, ini ilustrasi yang lebih jelas tentang bangunan ini ya. Kalau kita lihat ini mungkin hanya sampai aslinya bisa hanya sampai, kalau diukuran hanya 2 lantai mungkin ya, cuman tidak secara penuh, dan karena ini konsepnya itu tadi yang split itu, yang banyak split levelnya ya. Jadi kalau kita lihat ini banyak tangga, kemudian susunan ruang yang ini ada tangga, kemudian ada naik, kemudian di sini ya. Tapi kalau dari tampak ini kan kelihatan ini ada 1, 2, 3, ini split ya, split sebenarnya bukan lantai yang terpisah secara tapi adalah split ya, polanya split 1, 2, 3 begini. Nah, kalau kita lihat di perspektifnya ini, kita tampak sekali mungkin kelihatan seperti bangunan bertingkat tinggi gitu ya, kok banyak sekali ini lantainya, tapi sebenarnya ini tidak karena ya itu tadi, karena dia menerapkan hubungan ruang yang estetik dengan split yang tidak
ketinggian lantai yang tidak saklek, tidak fungsional sekali ya, tidak terlalu fungsional sekali, lantai 1, lantai 2 enggak ya, tapi banyak split yang lantai-lantai split yang muncul di sana, sehingga itu menjadi kekuatan dan keindahan bagi falling water ini. Nah, ini kita lihat potongannya Kak. Ini ada living room, bedroom, bed, ini jembatan ke sana, terus ya ini teras ya, di atasnya living room ini. Kemudian ini turun ini ke waterfallnya ya, bagian bawah ini, karena ini di atas air ya, di deretan jatuhnya air, makanya di bangunan ini kan namanya di falling water. Nah, ini ada garasi, guest house, bridge to guest house, jadi jembatannya dari sana. Ini di atas sendiri ada galeri kecil ya. Ya, ini pola-polanya split sebenarnya, jadi tidak saklek. Ini potongan pada satu wilayah saja. Sebenarnya kalau kita potongkan di tempat lain juga mungkin agak berbeda dikit. Jadi itu, ini representasinya seperti itu di falling water ya, kelihatan seperti gedung yang bangunan yang sangat tinggi. Nah, ini secara agak keseluruhan, jadi mungkin ya 2-3 lantai ini ya, lantai atas itu hanya sebagian saja kecil, tapi kelihatan megah sekali ya. Dan ini ada bagian bawah ini yang tadi turun untuk menikmati falling waternya di sini, di bawahnya sini. Nah, secara keseluruhan bangunan falling water ini memang sukses untuk memberikan gambaran tentang ruang itu bisa disusun secara estetis dengan tatanan yang direncanakan, seperti yang saya konsepsikan di awal tadi, dengan membuat ruang-ruang perantara. Di sana kalau Anda teliti lagi, Anda pelajari lagi secara mendalam di literaturnya, mungkin Anda akan menemukan banyak ruang-ruang yang ruang-ruang yang menghubungkan antara ruang-ruang fungsional itu. Dan ini menjadi bagian yang harus Anda lakukan ketika merancang itu, tidak hanya membuat ruang A dan B, tapi ketika keindahan itu dituntut, maka Anda harus menyediakan ruang C untuk menghubungkan ini dalam bentuk apa itu ya, dalam bentuk apapun ya. Belum tentu ruang itu fungsional, mungkin ruang itu dalam bentuk foyer saja atau lobby untuk menempatkan tempat mantel atau payung atau hanya hiasan saja, bisa jadi seperti itu, asal menjadi sebuah ruang yang dihubungkan secara estetik. Baik, itu yang bahasan kita kali ini. Kesimpulannya bahwa Anda bisa membuat ruang, menghubungkan ruang itu dengan sebuah ruang perantara, dan saya harapkan bahwa ketika Anda merancang membuat sebuah perancangan itu, usahakan selalu membuat ruang-ruang perantara atau ruang-ruang yang menghubungkan itu, sehingga perubahan tidak terlalu drastis ya, terlalu dramatis. Jadi ruang perantara itu bisa fungsional, bisa enggak ya, bisa fungsional, bisa fungsional secara aktivitas, maksudnya ya, fungsional. Jadi fungsional itu maksud saya yang pokok ya. Bisa jadi ruang tidur dan ruang tamu itu dihubungkan ruang keluarga ya, bisa jadi, itu berarti fungsional ya. Nah, kalau hanya dihubungkan dengan foyer saja atau ya, lobby, berarti enggak ya, hanya bukan ruang fungsional. Jadi
Kalau yang fungsional wajib maksudnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda para perancang dan arsitek pemula yang akan belajar merancang ruang. Ikuti video-video selanjutnya dengan tips perancangan yang lebih baik. Terima kasih. See you.